Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Rosem Usmani yang diampu oleh dosen Kiai Haji Ahmad Alim LC.MAG. Selanjutnya yaitu pengantar Rosem Usmani. Nah, Rosem Usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Nah, secara bahasa, rosem itu artinya ejaan, tanda atau teknik penulisan. Nah, secara istilah, sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuan dengan bantuan tangan para sahabat. Adapun selanjutnya yaitu karakteristik Rosem Usmani. Nah, karakteristik Rosem Usmani terdapat 6 karakteristik Rosem Usmani yang masyhur di kalangan pakar. Nah, ada 6 nih, salah satunya beberapanya yaitu menghafuz huruf, menambah huruf, penulisan hamzah, mengganti huruf, menyambung dan menulis kata, dan menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Itu adalah karakteristik dari Rosem Usmani. Nah, selanjutnya hukum menulis mushaf dengan Rosem Usmani. Di sini ada beberapa, yaitu pendapat dari Jumhur, pendapat ini menyatakan bahwa menulis Al-Quran menggunakan Rosem Usmani hukumnya wajib karena dia bersifat taufiqi. Di antara yang menganut pendapat ini adalah Malik bin Abbas. Adapun sebagian ulama, pendapat ini menyatakan bahwa menulis Al-Quran tidak harus menggunakan Rosem Usmani karena dia tidak bersifat taufiqi melainkan ijtihadi. Di antara yang menganut pendapat ini adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, Abdurrahman bin Khaldun, dan sebagian ulama kontemporer. Itu adalah tokoh-tokoh yang tidak setuju. Nah, pendapat ketiga mengatakan bahwa Al-Quran tidak harus ditulis menggunakan Rosem Usmani, namun tetap harus mempertahankan keberadaan Mushaf Usmani sebagai barang penting yang harus dilestarikan dan diwariskan. Pendapat ini menganggap Rosem Usmani bersifat taufiqi, ijtihadi, dan dipelopori oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian diikuti oleh pengarang kitab Al-Burhan dan Al-Tibyan. Kemudian diikuti oleh Ibnu Al-Qayyim, Al-Jauziyah, dan Al-Zarqani. Itu pendapat mengenai Rosem Usmani. Ada 3. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode Rosem Usmani. Di sini ada 11 metode. Ya, kita akan sebutkan satu-satu. Yang pertama yaitu kaidah badal. Al-misal, as-sholawatu tulisannya ada wawunya menjadi as-sholatu. Az-zakatu tulisan di situ ada wawunya, tapi di Rosem Usmani menjadi az-zakatu. Terus mengganti ta marbutoh dengan ta maftuhah. Imro'atu menjadi imro'ah. Jadi menjadi ta marbutoh. Gitu. Nah, arti badal adalah mengganti suatu huruf dengan huruf lainnya. Itu sudah ada contoh beberapa. Itu adalah metode yang pertama, yaitu kaidah badal. Nah, adapun selanjutnya yaitu kaidah perbedaan qiraat. Bila ada beberapa qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Misal, Maliki Yaumiddin ditulis dengan ma pendek karena qiraat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan ma panjang. Itu adalah kaidah perbedaan qiraat. Adapun selanjutnya yaitu kaidah fasal dan wasol. Fasal artinya memisahkan dan wasol artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan 2 kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. Contoh, amma menjadi anma. Jadi itu kayak
menggabungkan dan juga ada yang memisahkan. Itu ada contohnya di situ beberapa. Bisa dilihat teman-teman. Ini adalah kaidah fasal dan wasal. Selanjutnya yaitu kaidah ziyadah. Nah, contoh dalam surat Al-Fajr ditambahkan ziyadah alif setelah huruf ja. Jadi ziyadah ini yaitu menambahkan ya. Contoh ziyadatu alif ba'da jim itu waji'ah itu ditambahkan alif setelah jim. Itu adalah kaidah ziyadah. Selanjutnya kaidah hamzah. Hamzah ditulis dalam bentuk alif, ya, waw atau seperti kepala ain. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif seperti an'amta, al-anhar, ibnun. Hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasroh, doma, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasroh. Nah, dan ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat doma. Nah, adapun kaidah yang terakhir yaitu kaidah hadz. Hadz artinya membuang, hazf. Nah, dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang diantaranya alif, waw, lam, dan nun. Contoh al-ghawun, contoh ya contoh waw yang dibuang. Walidin, contoh ya yang dibuang. Contoh lam yang dibuang. Walaili, itu contoh lam yang dibuang. Nah, contoh nun yang dibuang, lam naku. Kayak gitu. Itu adalah kaidah hazf, yaitu membuang beberapa beberapa huruf gitu. Nah, ini adalah kaidah dari metode Rasum Utsmani. Afwan, tadi ada kesalahan. Kaidah Rasum Utsmani itu bukan 11, melainkan ada 5 ya di antaranya. Yang ada 11 itu yaitu kaidah alif dibuang. Nah, kaidah alif, sekarang kita masuk ke pembahasan baru yaitu kaidah alif dibuang. Nah, kaidah huruf alif yang terletak dalam dua lam, di antara dua lam. Di situ bisa lihat kaidahnya ya. Ada penjelasannya yaitu ketika ada huruf alif yang jatuh di antara dua huruf lam. Jadi, kalau ada alif kemudian jatuh di antara dua lam, dibuang. Kalau di mushaf kita dikasih tanda panjang aja, dan ini sebagai alamat tanda untuk memudahkan aja. Tapi ada dasar Rasum Utsmani itu kalau ada alif kemudian di antara dua lam ini dibuang. Nah, kalau ini tuh yang pertama kaidah huruf alif yang terletak di antara dua lam. Jadi ada yang dibuang, ada juga yang tidak gitu. Tapi di Rasum Utsmani ini agar memudahkan, jadi kemudian dua alif lam ini dibuang. Kayak gitu teman-teman. Nah, adapun yang kedua yaitu kaidah alif pertengahan pada ism musanna. Yang penjelasannya itu yang kedua adalah alif dibuang ketika itu berupa alif musanna alif yang menunjukkan tanda atau alamat untuk kata benda yang menunjukkan dua karena ada dalam bahasa Arab. Itu ada mufrad dan ada musanna, ada jama, dan kalau ada mufrad itu 1, kalau musanna itu 2, dan kalau jama itu lebih dari 3 yaitu 3 ke atas. Dan ketiga, kaidah alif pertengahan pada domir nahnu. Kaidah ketiga adalah huruf nun yang berfungsi sebagai fa'il, maka dihapus alif dan huruf na dengan syarat jika dia berada di tengah na dengan kalimat. Sedangkan jika dia berada di akhir kalimat, maka dia tetap dan tidak dihapus keberadaan huruf alif tersebut. Yang keempat, kaidah alif pada angka-angka. Kaidah keempat adalah alif pada angka-angka, maka dihapus alif pada angka tersebut, kecuali pada angka 1, wahidun. Maka alif tidak dibuang. Kaidah kata benda dari bahasa non-Arab, syaratnya ada 4, berupa nama, alif yang dimaksud berada di tengah kata benda harus lebih dari 3 huruf, kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran, atau lebih kesimpulannya terdapat perbedaan penulisan nama. Ajam dalam Rasum Utsmani ajam, tapi sepakat tidak ditulis alifnya.
Nah, yang keenam, kaidah alif pada jamak muzakkar salim dan yang serupa dengannya dan muannas salim. Contoh, pada muzakkar salim pada lafaz kalimah as-sadiqina dan penyebutannya lebih 2 kali lafaz al-alamina, dan pada muannas salim pada lafaz mukminat. Syaratnya yaitu yang pertama, tidak ada hamzah atau syiddah langsung setelah alif dibuang 2 kali dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketujuh yaitu kaidah bertemunya alif-alif. Berkumpul alif atau beberapa alif maka dibuang dalam penulisannya baik di tengah atau awal ataupun akhir kata. Yang kedelapan, kaidah hamzah wasol seharusnya ditulis pada 5 tempat dibuang. Ya. Nah, yang ke-9, kaidah bertemunya alif juga, yaitu sama seperti penjelasan nomor 7. Yang ke-10, kaidah hamzah wasol seharusnya ditulis tapi pada 5 tempat ini dibuang. Nah, apabila catatan dan syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak ada pembuangan atau penghapusan alif. Yang ke-11, yang terakhir, kaidah penambahan huruf alif setelah huruf waw. Penambahan alif di mushaf setelah huruf waw keseluruhan di isim dan fa'il dikecualikan pada 6 lafaz yang telah disebutkan di atas. Jadi ini tuh ada beberapa nazumnya, namun tidak diterterakan. Teman-teman bisa dicari ya. Itu adalah beberapa kaidah alif dibuang. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu maktu dan mausul. Seharusnya langsung ketika membaca diidghamkan, tapi di sini an dan la dipisah. Jadi harus dipisah di 10 tempat. Yang pertama ada dalam surat At-Taubah ayat 118. Maka dalam penulisannya dipisah an dan la, oleh karena itu disebut dengan maktu. Kemudian yang berikutnya adalah pada surat Hud ayat 26. Maka dalam ayat tersebut dalam penulisannya dipisah juga. Maka itu dimaktukan. Maktu itu dipisah ya. Maksudnya bukan digandeng huruf antara huruf nun yang tetap ada. Itu adalah maktu dan mausul. Selanjutnya itu qawaid dobti. Nah, sebenarnya bab tentang penulisan mushaf itu memiliki bab tersendiri atau bahkan ada kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama kita seperti Imam Abi Amr Ad-Dani rahimahullah tentang masalah penulisan mushaf diberi judul kitab Al-Mughni fil Rasmil Wasaki fil Ansor. Itu jadi ini tuh ada beberapa kitab-kitabnya ya. Nah, ada beberapa soalan, yaitu yang pertama, orientalis menyangka Rasul Utsmani adalah rekayasa. Yang kedua, mushaf pada zaman Utsmani dikirim ke Basrah, Kufah, Syam, Hizah, dan Madinah. Juga ada yang khusus dipegang oleh Utsman dan beliau khatam dalam satu sholat dengan mushaf ini. Masya Allah. Saat akan dibunuh juga Utsman membaca Quran dengan mushaf ini dan darah muncrat ya di posisi Walitalattaf Al-Kahfi. Yang ketiga, penulisan mushaf dipandu agar sesuai dengan wahyu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir, perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Teman-teman bisa lihat di situ ada contohnya ya. Ada tabel tentang perbedaan tanda baca mushaf standar Indonesia dan mushaf di Madinah. Saya sebutkan beberapa ya. Mushaf Madinah walillahi dan mushaf standar Indonesia walillahi. Fathah berdiri bacaan panjang pada setiap lafaz jalalah. Itu adalah perbedaannya. Terus ada ma'ahu, itu yang mushaf standar Indonesia, ma'ahu mushaf Madinah. Nah, domah terbalik untuk mendadai bacaan panjang mad salah. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Rasul Utsmani. Mohon maaf bila ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas atau yang salah. Di sini saya masih belajar dan kita semua masih sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.